Halo, perkenalkan nama saya Adi Leonardo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu router. Nah, dalam bentuk router ini bentuknya sudah sering kita lihat eh, di rumah ataupun di luar seperti WiFi. Nah, apa sih router itu? Router itu bisa dikatakan adalah jaringan komputer yang berperan untuk mengkoneksikan beberapa network dari dalam jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Nah, namun bisa dikatakan juga router itu adalah hardware dalam komputer yang bertugas untuk mengirimkan paket data sebagai jaringan internet dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Dan proses tersebut bisa dibilang adalah routing. Nah, dalam setiap router memiliki DHCP atau NAT. Apa sih DHCP itu? DHCP adalah protokol yang mana didasarkan dengan arsitektur klien atau server serta memfasilitasi penugasan alamat IP dalam jaringan sehingga alamat IP bisa dibagikan. Nah, yang kedua ada NAT, sebuah metode yang berfungsi untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke yang mana alamat IP atau koneksi internet dapat dibuat alamat IP. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan fungsi router. Fungsi router yang pertama adalah mengkoneksikan beberapa jaringan komputer sehingga pengguna dapat mengirim data dari satu network ke network yang lain. Yang kedua digunakan untuk mentransfer informasi atau data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan area lokal melalui koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau disebut juga sebagai router DSL. Yang keempat bertindak sebagai firewall untuk menyaring paket data berdasarkan sumber dan alamat yang dituju. Yang kelima digunakan untuk menganalisis paket data yang memasuki jalur paling optimal dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi router itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah static router. Static router ini adalah yang dapat menjalankan proses routing atau pemblokiran jaringan, yang mana prosesnya dilakukan secara manual oleh administratornya. Yang kedua ada dynamic router. Salah satu jenis router yang menjalankan proses jaringan yang mana proses itu dilakukan secara otomatis oleh administratornya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Ada yang pertama static routing. Jenis routing jenis routing ini mengharuskan admin yang secara manual mengatur dan mengkonfigurasi tabel routing sekaligus menentukan masing-masing rute yang harus dipilih. Dikarenakan konfigurasi tabel routing yang diatur secara manual, semua data jaringan yang masuk, keluar, dan masuk melalui proses ini selalu dengan jalur yang sama. Nah, oleh karena itu static router ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya adalah kita menggunakannya untuk keperluan pertukaran data dalam jaringan. Yang kedua, kekurangannya jika salah satu atau beberapa titik routing bermasalah, maka harus dilakukan perbaikan secara manual dan umumnya tidak cocok untuk mengatur jaringan yang mempunyai kompleksitas tinggi dengan area yang luas seperti di perusahaan, karena itu akan memakan waktu. Dan yang kedua ada dynamic routing. Dapat membuat tabel routing berdasarkan asal dan tujuan data yang terlibat dalam routing, kemudian dipilih jalur yang optimal. Pada dynamic routing ini, fungsi router diutamakan memiliki jalur pertukaran transmisi data berdasarkan perubahan susunan logika secara real time tergantung banyak titik jaringan yang terlibat dalam sistem routing. Nah, cara kerjanya gimana sih routing ini ya? Router. Nah, secara sederhana router setidaknya memerlukan dua kartu jaringan atau dikenal dengan istilah Network Interface Card atau NIC yang secara fisik dipasang pada jaringan yang satu dan yang satu pada jaringan yang lain. Nah, di sini ada contoh gambar dari jaringan yang kita hubung melalui sebuah router. Jumlah jaringan terhubung pada router dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing router yang kita gunakan. Jika kita menghubungkan router dengan dua jaringan saja, ya sangat mudah dan sederhana.
maka router akan menjadi kompleks juga. Sebagai contoh, kita akan menghubungkan 3 jaringan dengan beberapa router, maka kita bisa menghubungkan secara berantai seperti pada kasus sebelumnya, atau dengan menghubungkan masing-masing jaringan masing-masing router seperti gambar berikut. Nah, di sini ada konfigurasi 1 dan konfigurasi 2. Nah, sistem kerja pengiriman data jaringan pada router ini mirip dengan prinsip rangkaian listrik seri dan paralel. Sebagai contoh, pada konfigurasi yang pertama, mengirimkan informasi dari subnet A ke C. Jika salah satu router bermasalah, baik router A dan C, maka data jaringan yang kita kirimkan dari A ke C akan mengalami kendala dan tidak dapat tersampaikan. Nah, hal tersebut ya tidak akan terjadi. Nah, seandainya ada sebuah router yang menghubungkan jalur antara subnet A dan C, sebagai contoh adalah konfigurasi 2. Konfigurasi ini seandainya kita mengirimkan informasi yang sama, yaitu subnet A ke C. Jika router C bermasalah, maka aliran informasi dari subnet A ke C masih bisa tersampaikan karena sistem router akan memilih jalur melalui router A dan kemudian dilanjutkan ke router B. Tapi pada dasarnya router akan memilih jalur yang tercepat agar informasi cepat tersampaikan juga. Nah, pada konfigurasi 2 ini, jika kita memberikan data dari subnet A ke C, secara logika jalur melewati router C akan lebih cepat dibandingkan jalur router A ke B. Namun hal ini terlihat jelas karena kita masih melibatkan 3 jaringan dan 3 router. Nah, lalu bagaimana jika jaringan kita lebih kompleks? Nah, itulah router memiliki pencatatan metrik prefix yang tertuang dalam tabel routing. Setiap alur transmisi jaringan akan memiliki matriks prefiksnya masing-masing. Dari metrik prefix ini kemudian router membuat tabel routing. Pada saat kita mengirimkan suatu data dari jaringan yang satu ke jaringan lainnya, router akan memilih metrik prefix dan tabel routing yang menunjukkan nilai paling optimal dan meneruskan informasi yang kita kirim melalui jalur tersebut. Nah, di sini saya akan juga memberikan informasi jenis-jenis router. Di sini ada 3 berdasarkan pengaplikasiannya. Ada aplikasi router, router hardware, dan PC router. Contoh aplikasi router adalah aplikasi WinGate, WinProxy, WinRoute, SpyGate, dan masih banyak lagi. Ya, yang kedua adalah router hardware. Ini contohnya ya merupakan sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Dengan kemampuan tersebut, maka hardware digunakan untuk membagi alamat IP serta membagikan jaringan internet. Yang ketiga, PC router, ya sebuah komputer yang sudah ditransformasikan sedemikian rupa sehingga bisa dipakai sebagai router, ya misalnya seperti Mac Cortex. Nah, saya juga menjelaskan sedikit penemuan router ini ditemukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1980, dan mereka adalah pembuat konsep pertama router ini. Nah, itulah yang saya bagikan, apa itu router, jenis-jenisnya, fungsinya, dan cara kerjanya. Sekian informasi yang saya bagikan. Terima kasih.